Kini bersiaplah menemukan energi dan inspirasi baru di setiap hari, mulai dari saat teduh hingga saat malam tiba. Semua masalah dan tantangan yang kita alami dalam hidup kita, hadapi sebagai pahlawan yang gagah perkasa pakai kuasa Allah, dan balikkan situasi kegagalan menjadi kemenangan. Gerasa, Gerakan Kuasa Allah. Program acara yang boleh menyentuh hati kita, membawa kita semakin dalam akan perkenalan firman Tuhan dan kasih Bapa. Shalom, salam kasih dan damai sejahtera untuk seluruh pendengar Radio Rema El Shaddai FM dari manapun siaran ini bisa didengarkan. Kembali lagi berjumpa dengan saya Roni, saya pelayan Tuhan di ibadah Sabtu spesial Keluarga Allah Solo. Sungguh sebuah kasih karunia Tuhan saja kalau saat ini kita kembali boleh bersua melalui siaran radio El Shaddai FM dalam program Gerasa, Gerakan Kuasa Allah. Mari kita awali program Gerasa pada hari ini dengan berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu untuk mengucap syukur atas setiap berkat-Mu pada hari ini. Kami juga mengucap syukur Tuhan kalau kami boleh memiliki Tuhan yang menjadi gembala bagi jiwa kami. Pertolongan demi pertolongan Tuhan selalu kami rasakan di segala musim kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan pasti juga menolong kami di masa-masa yang akan datang. Tuhan selalu memenuhi kehidupan kami sehingga hidup kami pun selalu penuh dengan kebahagiaan. Saatnya kami akan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Urapi kami semua sehingga kami tidak saja menjadi pendengar, namun kami pun bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Keluarga El Shaddai yang terkasih, minggu ini kita sudah belajar sebuah firman Tuhan yang sangat menguatkan iman kita, sehingga kita semua bisa menyadari bahwa Tuhan adalah sahabat terbaik yang setia, mendampingi di masa yang sulit. Dan juga kita pun belajar bagaimana menjadi sahabat yang baik bagi orang lain. Saya percaya firman Tuhan minggu ini memberkati hidup kita semua dan bahkan mengupgrade hidup kita supaya bukan hanya kita menjadi penerima berkat, namun juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Keluarga El Shaddai terkasih, sebagaimana kita ketahui bersama, manusia dikenal sebagai makhluk sosial. Artinya manusia sebagai warga masyarakat yang selalu berhubungan timbal balik dengan manusia lain. Dan dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat hidup sendiri atau mencukupi kebutuhannya sendiri. Apapun kebutuhan itu, termasuk juga dengan kebutuhan jiwa. Manusia selalu memerlukan orang lain yang tidak saja sekedar mengenal, tapi lebih dekat lagi hubungannya sampai disebut dengan sahabat. Saudara, keluarga El Shaddai yang terkasih, sahabat ini sangat dibutuhkan dalam setiap musim kehidupan kita. Tidak saja saat semuanya baik-baik saja, namun juga justru saat keadaan sedang terlihat tidak baik-baik saja. Seperti yang tertulis di Amsal 17 ayat yang ke-17 yang berbunyi, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Artinya seorang sahabat sejati itu selalu menunjukkan kasih dan perhatian dalam segala situasi.
baik saat senang maupun susah. Ketika seseorang menghadapi kesulitan atau masalah, sahabat tersebut akan berperan seperti seorang saudara yang selalu siap membantu dan mendukung. Amsal pasal 17 ayat yang ke-17 tadi itu juga menekankan tentang nilai-nilai kesetiaan dan dukungan yang tulus dari seorang sahabat sejati. Satu hal yang kita butuhkan untuk bisa tetap kuat bertahan melalui masa sukar adalah seorang sahabat yang berjalan di samping kita dalam segala kondisi. Memang dalam hidup ini ada kalanya kita tidak bisa memilih musim kehidupan apa yang kita hadapi. Namun ada tidaknya sahabat di masa-masa yang sukar tersebut akan berdampak besar dan akan membawa perbedaan signifikan secara mental, psikis, dan jiwa kita. Ketika jiwa kita sedang lelah karena memikirkan pekerjaan, apakah ada seseorang di samping Anda yang menguatkan Anda? Ketika jiwa Anda sedang kesepian akibat ditinggal pasangan, adakah orang yang menghibur Anda? Ketika jiwa Anda sedang gundah gulana memikirkan nasib anak-anak Anda, adakah orang-orang yang memberi semangat dan dukungan kepada Anda? Atau jangan-jangan semuanya saudara hadapi dan tanggung sendirian? Tidak heran banyak orang yang letih, lesu, overburden, overheat, dan lain-lain karena dalam hidupnya semuanya ditanggung sendirian. Keluarga El Shaddai terkasih, berdasarkan penelitian, persahabatan ternyata memiliki dampak yang sangat signifikan pada kesehatan mental, jiwa, dan emosi seseorang. Teman dekat itu dapat memberikan dukungan emosional. Seperti kalau kita punya seorang sahabat, kita bisa menjadikan sahabat itu tempat curhat, tempat mendapatkan nasihat, bahkan juga tempat memberi nasihat, tempat memahami, berbagi perasaan satu sama lainnya. Dan menurut survei, dengan dukungan-dukungan seperti ini sangat membantu kita untuk mengurangi stres, meningkatkan suasana hati, dan memberikan rasa aman. Persahabatan yang baik juga bisa meningkatkan perasaan bahagia dan mengurangi resiko depresi. Jadi, memiliki seorang sahabat sejati yang baik bukan hanya bicara tentang kita tuh bisa jalan-jalan atau nongkrong, berbagi cerita suka dan duka, tetapi juga membantu kita menghadapi tantangan hidup dengan lebih baik dan memperkaya pengalaman kita secara keseluruhan. Banyak orang yang bisa tetap kuat dan waras berkat sahabat dan orang-orang terdekat. Jadi keluarga El Shaddai, kalau saat ini Anda memiliki teman, keluarga, bahkan sahabat yang ada di dekat Anda di saat yang berat, maka itu adalah harta yang harus Anda syukuri dan hargai. Keluarga El Shaddai terkasih, hari ini pun kita akan belajar dari seorang tokoh di Alkitab yang memiliki seorang sahabat yang baik, sahabat yang mendukungnya saat melalui musim kehidupan yang sangat berat, yaitu Ayub. Dan secara spesifik kita akan belajar dari salah satu sahabatnya. Dan program Gerasa hari ini saya beri judul Elihu, Sahabat Ayub.
Sebelumnya kita akan kembali mengingat-ingat kitab Ayub, kisah Ayub. Di kitab Ayub adalah kitab yang menceritakan kisah nyata seorang manusia yang saleh dan benar, tetapi mengalami penderitaan karena imannya kepada Allah, atau karena orang ini adalah orang yang takut akan Allah. Nama tokoh utamanya sesuai dengan nama kitabnya adalah Ayub. Ayub ini diperkenalkan sebagai orang yang kaya, yang saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan, seperti yang tertulis di Ayub 1 ayat 1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dalam Alkitab versi bahasa Indonesia masa kini tertulis demikian. Di tanah Uz tinggallah seorang laki-laki yang bernama Ayub. Ia menyembah Allah dan setia kepadanya. Ia orang yang baik budi dan tidak berbuat kejahatan sedikit pun. Ayub disebutkan bahwa dia adalah seorang peternak yang terkaya pada zamannya dari semua orang di sebelah timur. Juga diceritakan Ayub sangat terkenal di tengah masyarakatnya. Orang ini adalah orang yang terkaya. Kekayaannya berlimpah dengan ribuan ternak dan hamba-hambanya yang turut melayaninya. Ia tampil sebagai seorang yang sungguh mengagumkan. Kekayaan yang berlimpah menunjukkan sisi lain hidup Ayub. Dalam konteks masyarakatnya, Ayub ini digambarkan bahwa ia adalah seorang yang sungguh penting dan punya kuasa. Ia punya 10 anak, yaitu 7 laki-laki dan 3 perempuan. Ayub memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina. Selain itu, Ayub ini juga disebutkan sebagai orang yang saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Bisa keluarga Elsa dibayangkan kalau di zaman sekarang ini seseorang yang bernama Ayub ini sangat-sangat mengagumkan. Dia kaya raya, punya kedudukan, tapi dia juga seorang yang saleh. Kesalehan Ayub pun tampak ketika ia membuat korban bakaran bagi ke-10 anaknya yang telah berpesta pora dengan alasan mungkin anak-anaknya telah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah dalam hatinya. Akan tetapi pada pasal-pasal berikutnya ada sebuah dialog antara Tuhan dengan iblis, di mana iblis menantang kesalehan Ayub. Iblis ini mengklaim bahwa Ayub hanya setia karena diberkati dengan kekayaan dan kesehatan. Allah kemudian mengizinkan iblis untuk menguji Ayub, namun dengan batasan-batasan tertentu. Dan kemudian timbullah musibah yang menimpa Ayub dan keluarganya yang dilakukan oleh iblis atas izin dari Tuhan sendiri. Dalam sekejap, Ayub ini kehilangan semua anak-anaknya, hartanya dan kesehatannya. Dia menderita penyakit kulit yang menyakitkan. Kita akan baca lebih lanjut. Kita akan belajar bagaimana ketika mendengar bahwa Ayub ini sedang mengalami malapetaka. Ketiga sahabatnya yang pertama-tama disebutkan, yaitu yang bernama Elifaz, Bildad, dan Sofar, mereka segera datang dari tempatnya masing-masing. 3 sahabat Ayub yang datang untuk menghibur Ayub yang sedang tertimpa kemalangan.
Ketika mereka melihat keadaan Ayub yang sangat menderita karena bara busuk yang menimpa seluruh tubuhnya, mereka menangis dan meratap 7 hari. Mereka meyakini bahwa penderitaan Ayub akibat dari dosa yang telah dilakukan oleh Ayub. Dan ketiga sahabatnya ini mendesak Ayub untuk segera bertobat. Ada sebuah perdebatan dan dialog yang panjang antara Ayub dan ketiga sahabatnya tentang alasan dibalik penderitaan Ayub. Pada Ayub pasal yang ke-32 muncul seorang tokoh satu lagi dari sahabat Ayub selain ketiga sahabat yang pertama disebutkan tadi. Siapa namanya? Dia adalah Elihu. Elihu ini disebutkan di Ayub 32 adalah seorang sahabat lain dari Ayub yang memiliki usia yang lebih muda. Saat itu dia marah kepada Ayub karena merasa dirinya lebih benar daripada Allah. Juga marah kepada ketiga sahabat Ayub yang gagal memberikan jawaban yang tepat. Elihu ini memberikan perspektif baru tentang penderitaan dan kebesaran Allah yang saat itu sedang dinyatakan dalam kehidupan Ayub. Keluarga El Shaddai yang terkasih, Elihu artinya adalah ia adalah Allah atau Allah adalah Dia. Disebutkan di Ayub pasal 32 ayat yang kedua, Elihu ini adalah anak dari Barakel, seorang busit dari keluarga Ram. Nama Bus ini merujuk pada keturunan Nahor saudara Abraham, yang menunjukkan bahwa Elihu ini itu juga berasal dari garis keturunan yang terhormat. Kita akan belajar lebih lagi mengenai peran Elihu dalam kaitannya menjadi seorang sahabat buat Ayub yang saat itu sedang mengalami malapetaka. Yang pertama, Elihu marah karena Ayub membenarkan dirinya sendiri lebih daripada Allah. Keluarga El Shaddai bisa baca di Ayub pasal 32 ayat yang kedua. Elihu ini juga menegur Ayub karena merasa bahwa Ayub telah membenarkan dirinya sendiri dan kurang mengakui kebesaran dan keadilan Allah. Di Ayub pasal yang ke-33 ayat yang ke-8 sampai yang ke-12. Elihu ini juga marah kepada ketiga sahabat Ayub, yaitu Elifas, Bildad, dan Sofar, karena mereka tidak mampu memberikan jawaban yang memuaskan dan tetap menyalahkan Ayub, seperti yang tertulis di Ayub pasal 32 ayat yang ke-3. Dalam posisi sebagai seorang sahabat, sikap dan pendekatan Elihu terhadap Ayub yang sedang mengalami malapetaka ini cukup menarik. Yang pertama, Elihu ini baru muncul disebutkan pada pasal ke-32, yang artinya Elihu ini menunggu sampai ketiga sahabat Ayub yang lebih tua selesai berbicara sebelum Elihu ini memberanikan diri untuk memberikan pendapatnya. Artinya Elihu ini mampu menunjukkan penghormatan kepada mereka. Elihu ini menunjukkan rasa hormat yang mendalam terhadap orang yang lebih tua. Dia menahan diri dari berbicara sampai semua sahabat yang lebih tua selesai mengemukakan pandangan mereka. Elihu ini juga merasa terdorong untuk berbicara karena hikmat pun tidak selalu berkait dengan usia, tapi dengan roh Allah yang ada dalam
diri manusia. Pada Ayub pasal yang ke-32 ayat 37, Elihu ini memberikan serangkaian dialog-dialog, memberikan serangkaian masukan yang panjang di mana ia mencoba memberikan perspektif yang berbeda tentang penderitaan Ayub dan kebesaran Allah. Elihu juga menyatakan bahwa penderitaan itu bisa menjadi salah satu cara Allah untuk mengajar dan mengarahkan manusia untuk kembali kepadanya. Tidak semua penderitaan itu disebabkan oleh dosa yang dilakukan oleh seseorang. Dari Elihu kita belajar bersama beberapa hal, bahwa Elihu ini tidak sepenuhnya saat itu seperti ketika sahabat Ayub yang lain yang menuduh Ayub telah berdosa. Memang Elihu tetap menegur Ayub, tapi dia tidak secara langsung menuduhnya berbuat dosa seperti yang dilakukan oleh Elifas, Bildad, dan Sofar, yang memberi pengertian bahwa Allah itu lebih besar dari manusia dan tidak membenarkan perkataan Ayub yang mengemukakan bahwa Ayub ini lebih benar daripada Allah. Dia juga menekankan keadilan dan kebenaran dan kebesaran Allah serta kebijaksanaannya dalam cara-cara yang mungkin tidak dimengerti oleh manusia, serta kemungkinan bahwa penderitaan Ayub adalah cara Allah mengajar dan mengarahkan manusia. Keluarga El Shaddai terkasih, pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari Elihu untuk kita bisa menjadi sahabat yang baik buat keluarga kita, buat pasangan kita, buat orang-orang di sekitar kita, buat komsel kita, buat semua orang yang Tuhan tempatkan dalam kehidupan kita. Ada 5 hal. Yang pertama, untuk menjadi seorang yang sahabat yang baik, kita perlu sabar dalam mendengar sebelum berbicara, terutama dalam menghadapi teman kita yang saat itu sedang mengalami jiwa yang berat, seperti Elihu yang tidak langsung berbicara saat menemui Ayub. Elihu mendengarkan dengan sabar perdebatan Ayub dan ketiga teman-temannya. Elihu baru berbicara setelah merasa bahwa tidak ada solusi yang diberikan oleh teman-teman Ayub yang lain. Ini menunjukkan pentingnya untuk kita semua, keluarga El Shaddai terkasih, untuk menjadi sahabat yang baik. Kita penting untuk mendengarkan terlebih dahulu sebelum memberi nasihat. Sikap Elihu yang mendengarkan lebih dulu sebelum berbicara adalah contoh penting dalam berkomunikasi. Yang kedua, untuk menjadi sahabat yang baik, kalau kita belajar dari Elihu, kita juga mesti berani berbicara tentang kebenaran. Elihu tidak ragu untuk menyampaikan pandangannya, meskipun secara usia dia lebih muda dari yang lain. Dia merasa bahwa penting untuk berbicara kebenaran, meskipun itu mungkin tidak populer atau sulit diterima. Keberanian ini adalah contoh bagaimana kita harus menyampaikan apa yang kita yakini benar, bahkan ketika itu tidak mudah. Yang ketiga, untuk menjadi sahabat yang baik seperti Elihu, kita perlu dalam hubungan dengan sahabat kita selalu mengutamakan kehormatan Allah. Elihu sangat menghormati kebesaran dan keadilan Allah dalam semua perkataannya. Ia menekankan bahwa manusia tidak bisa sepenuhnya memahami rencana Allah, dan bahwa kita
harus selalu mengutamakan kehormatan dan kebesaran Allah dalam segala situasi. Elihu juga mengakui bahwa Allah itu selalu adil dan benar dalam segala jalannya. Yang keempat, Elihu sebagai seorang sahabat yang baik juga mengajak Ayub sebagai sahabatnya untuk mengintrospeksi diri. Alih-alih langsung menuduh atau menghakimi, Elihu justru mengajak Ayub untuk merenung dan introspeksi diri. Dia menunjukkan bahwa penderitaan itu bisa menjadi cara Allah untuk mendidik dan menyucikan umatnya. Ini mengajarkan juga pentingnya kita melakukan refleksi diri dalam menghadapi kesulitan. Dan yang terakhir, sebagai seorang sahabat sejati, kita belajar dari Elihu ini tidak ikut-ikutan pendapat mayoritas, di mana pada saat itu ketiga sahabat dari Ayub yang pertama disebutkan di kitab ini menyalahkannya. Berbeda dengan teman-teman Ayub yang langsung menyalahkan Ayub tanpa bukti yang kuat, Elihu tidak ikut-ikutan menyalahkan. Elihu memberikan pandangan yang berbeda dan mencoba mencari solusi yang lebih mendalam dan bermakna. Bagaimana aplikasi firman Tuhan pada hari ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Kalau kita itu berharap punya sahabat yang baik di masa sukar, maka kita pun harus juga belajar menjadi sahabat yang baik bagi mereka di masa yang sukar. Seperti yang tertulis di Matius 7 ayat yang ke-12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kalau saudara rindu ada orang yang peduli dengan semua yang Anda rasakan dan kesesakan jiwa Anda, maka mulailah peduli terlebih dahulu dengan orang-orang di sekitarmu. Ini adalah salah satu langkah nyata perwujudan visi dari gereja keluarga Allah. Love God, love people with passion, dengan menjadi sahabat yang baik. Untuk itu, saya mengajak seluruh keluarga El-Syad yang terkasih untuk kita semuanya bisa menjadi suami yang baik hati, menjadi istri yang baik hati, menjadi orang tua yang baik hati, menjadi anak yang baik hati, menjadi mertua yang baik hati, menjadi menantu yang baik hati, menjadi bos yang baik hati, menjadi karyawan yang baik hati, menjadi profesional yang baik hati, menjadi KKS yang baik hati, menjadi jemaat yang baik hati, dan menjadi sahabat yang baik hati. Praktek sederhana untuk menjadi sahabat yang baik hati sudah tersedia di gereja kita, dengan kita bergabung menjadi anggota kelompok sel. Di situ kita akan belajar bagaimana untuk menjadi sahabat yang sejati, untuk kita bisa menjadi sahabat yang baik, yang mau mendengarkan, yang berani berkata benar, mengutamakan kehormatan Allah, tidak ikut-ikutan menyalahkan, dan sebagainya. Kiranya pelajaran dari seorang tokoh sahabat Ayub yang bernama Elihu ini bisa menjadi bahan renungan dan pelajaran berharga bagi setiap jemaat dalam membangun persahabatan yang sejati. Sebagai penutup, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk renungan gerasa pada siang hari ini. Kami mohon Tuhan, Engkau berikan kepada kami anugerah untuk kami boleh menjadi seperti Elihu, seorang sahabat yang baik buat Ayub yang sedang mengalami kekelaman.
menjadi seorang sahabat yang baik bagi sahabat-sahabat kami yang jiwanya sedang berat. Berikan kepada kami Tuhan pengurapan-Mu untuk menjadi seorang sahabat yang baik. Kami mau mendengarkan sebelum kami berkomentar, sebelum kami berbicara. Bahkan kami pun boleh berani berkata benar, mengutamakan kehormatan Allah. Kami juga berani Tuhan mendorong sahabat-sahabat kami yang sedang berat jiwanya untuk melakukan refleksi diri, mendorong introspeksi diri, dan tidak ikutan menyalahkan sahabat kami. Jangan kepada kami Tuhan untuk boleh menjadi sahabat yang baik dimanapun Tuhan tempatkan kami, baik di sekolah kami, di lingkungan kuliah kami, di pekerjaan kami, di anggota kelompok sel kami, di gereja kami, maupun dimanapun Tuhan tempatkan kami. Kami percaya, kami pun Tuhan beri pengurapan untuk kami boleh menjadi sahabat yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, kami mengajak Anda untuk bisa bergabung di ibadah keluarga Allah. Hari Sabtu jam 6 sore, hari Minggu jam 6 pagi, jam 9 pagi, jam 1 siang, jam 4 sore, dan jam 7 malam. Dan Anda pun bisa streaming di www.elshadafm.com atau di www.elshadafm.in untuk menjangkau 1 juta jiwa diselamatkan dan mengenal Yesus. Bagaimana mereka bisa mengenal Kristus kalau bukan kita yang menceritakannya? Jadi tunggu apa lagi? Bergabunglah bersama kami dan mulailah saksikan imanmu dengan mengirimkan kesaksian Anda melalui WhatsApp di 0856 4100 0277. Mari kita dukung pekerjaan Tuhan dengan menabur di ladang Tuhan di radio melalui rekening BCA atas nama PT Radio Rema El Shaddai. Nomor rekening 392-036-7100. Biarlah melalui siaran radio El Shaddai FM, berita keselamatan sampai kepada bangsa-bangsa. Tuhan Yesus memberkati.